Halo semua, kembali lagi di sini Muldi. Saat ini seperti yang saya janjikan dalam episode sebelumnya, yaitu saat ini saya akan mereview Android terbaru dari HTC, yaitu HTC Desire VC. HTC Desire VC ini adalah ponsel Android hybrid pertama yang mengusung dual SIM, CDMA GSM, CDMA-nya F2FA dan GSM-nya hanya sampai GPRS. Langsung saja kita mulai review ini. Mulai dari desainnya cukup bagus dan cukup tipis. Sebenarnya cukup kelihatan sangat mewah, ciri khas dari HTC. Bisa dilihat, kita mulai dari bagian atas, yaitu terdapat 3,5 mm headset jack dan power dan lock, tombol power dan lock. Di sebelah kanan ponsel itu terdapat micro USB port untuk charging dan data. Kemudian di sebelah kirinya terdapat, mungkin kurang kelihatan ya, terdapat tombol pengatur volume. Dan di bagian bawah terdapat mikrofon dan tempat untuk membuka bagian belakang, casing belakang. HTC Desire VC memiliki layar 4 inci dengan pixel 480 kali 800 pixel. Sehingga memiliki kerapatan pixel yaitu 233 ppi atau pixel per inch. Kemudian di bagian belakangnya terlihat bagian plastik bertekstur cukup nyaman, dan ada logo HTC dan simbol Beats Audio di sini. Dan kamera 5 megapiksel dan flash. Untuk layarnya sendiri mendukung multi touch hingga 4 jari, maaf. HTC Desire VC memiliki chipset yaitu Qualcomm Snapdragon MSM 7227A, merupakan chipset yang mungkin bisa dibilang bukan chipset terbaru. Sebagai perbandingan, One V sudah menggunakan MSM 8255. 1 GHz Cortex A5 dan GPU Adreno 200. Sebenarnya mungkin bisa dibilang cukup. Kapasitas internalnya, kalau menurut itu ada 4 GB, mungkin yang user available hanya 0,9, mungkin bisa dibilang 1 GB saja. Dan memiliki RAM 512 MB. Uniknya untuk ponsel-ponsel HTC saat ini, dia mengusung dia melakukan kerjasama dengan Dropbox, sehingga setiap ponselnya maupun yang One Series ataupun Desire akan memiliki tambahan kapasitas cloud yaitu di Dropbox sebesar 25 GB selama 2 tahun. Dan ini terdapat slot eksternal memori sampai 32 GB. HTC Desire VC mengusung OS Android 4.0 atau 4.0, yaitu Ice Cream Sandwich. Mungkin bisa dibilang bukan yang terbaru lagi karena sudah keluar Jelly Bean. Apakah akan ada update Jelly Bean-nya? Ketika saya berbicara dengan salah satu sales dari HTC, mungkin belum dapat dipastikan kalau HTC Desire VC akan mendapatkan Jelly Bean. Hanya saja biasanya HTC Desire VC atau semua ponsel-ponsel HTC selalu mendapatkan update. Ini juga untuk antarmukanya bisa dilihat dari mulainya.
menggunakan Sense HTC Sense 4.0. Tidak fokus. Oke. Nah, cukup menarik dan sangat responsif, bisa dilihat. Cukup responsif, maaf. Terkadang terasa lag di bagian, ada beberapa bagian yang lag, hanya saja bisa dikatakan tidak mengganggu. Kalau misalnya dilihat dari layarnya sendiri, layarnya menggunakan saya bisa katakan bahwa ini mungkin layar HTC merupakan layar terbaik untuk ponsel sekelasnya, karena mulai lihat dari warna, kontras, dan detail sangat baik untuk di bagian layarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tes. Ada beberapa tes di sini, saya sudah melakukan tes. Yang terpenting adalah yang pertama, yang mungkin saya temukan di sini adalah tidak terdapatnya sensor kompas di ponsel ini. Bisa dilihat tidak ada perubahan. Ya, karena memang tidak ada sensor kompas di ponselnya. Jadi untuk beberapa orang yang menganggap kompas itu sangat penting, lebih baik saya sarankan jangan memilih handphone ini, karena memang tidak ada sensornya. Dari hasil Antutu benchmark setelah saya lakukan, mendapatkan skor 3002. Sebenarnya kalau misalnya dilihat di sini, di rankingnya 3002 itu HTC Desire bisa dibilang di sini mungkin ada di bawah Xperia Play, Xperia Active gitu, bahkan Google Nexus S. Kalau dilihat mungkin terasa sangat cukup kurang kalau lihat dari Antutu benchmarknya. Maaf, saya lupa mengatakan bahwa di sini terdapat 3 tombol kapasitif, yaitu Back, Home, dan Recent Apps. Bukan menu, ini Recent Apps. Jadi ciri khas dari Android 4.0, inilah tombolnya. Dari kuadran standarnya cukup unik, dia mendapatkan nilai 2251, yaitu di atas Samsung Nexus S, Google Nexus S yang tadi saya katakan di Antutu dia ada di bawah Nexus S. Hanya saja ketika di kuadran standar dia ada di atas Nexus S. Mana yang bisa dipercaya? Mungkin saya cukup membingung. Hanya saja saya lebih percaya kepada kuadran standar, karena memang kalau melihat dari performanya sangat baik, cukup baik, karena memang memang menurut saya sesuai dengan harga yang dibayar. Kan Nenamark itu adalah salah satu tes untuk melihat kecepatan frame per second dari setiap game yang 3D yang itu, maaf kurang jelas, ini sekitar 19,3 frame per second. Langsung saja ke bagian yang paling agan-agan suka, yaitu games. Kembali saya menggunakan Riptide GP sebagai aplikasi yang digunakan untuk menentukan performance, karena memang Riptide GP ini menggunakan daya intensif dari prosesor, sehingga bisa dilihat sendiri. Bisa dilihat bahwa game ini berjalan dengan sangat smooth. Maaf, saya cukup sulit untuk melihatnya, memainkannya dari belakang kamera. Sangat smooth dan sangat sangat lancar, dan tidak ada masalah, tidak ada kendala yang saya dapatkan ketika bermain ini. Tidak ada lag sedikit pun. Dan bisa dilihat ada ketika saya melakukan boost dan tidak ada perubahan performance. Oke.
Intinya untuk gaming ini performance, ini handphone yang bisa dikatakan cukup untuk bermain games. Saya tidak akan melakukan games Angry Birds atau semacamnya karena memang mungkin dengan Repet GP saja sudah bisa dilakukan. Bagaimana dengan yang lain? Baiklah, satu lagi, Fruit Ninja. Oke. Bisa dilihat. Sebenarnya sih memang percaya saja tidak ada masalah ketika bermain ini. Oke. Kita kembali setelah gaming performance memang sudah cukup baik. Seperti ini. Terdapat HTC Car. HTC Car adalah sebuah aplikasi bawaan dari HTC yang memang digunakan ketika berkendara. Jadi bisa dilihat ada GPS sendiri, jadi tidak perlu menggunakan lagi GPS sendiri seperti TomTom ataupun Garmin. Dia sudah built-in di ponsel ini sendiri. Bisa dilihat. Whoops. Ya. Bisa dilihat. Jika sebelumnya pernah menggunakan HTC mungkin akan tahu aplikasi ini. Cuman yang belum, aplikasi ini cukup bisa diandalkan ketika mencari jalan ataupun apa, karena memang interface-nya sama seperti kita menggunakan GPS yang memang untuk mobil. Oke, mungkin